Salam, Mbak Dea, silakan duduk. Silakan duduk yang nyaman ya Mbak. Iya Bu, Oh iya Mbak Dea tadi dari mana? habis kerja kelompok Bu, Kerja kelompok ya. Di mana kalau kerja kelompok? di rumah teman. Oh, kerja kelompok apa ya Mbak kalau boleh tahu? Itu pelajaran TI Bu. Pelajaran TI. Oh, pelajaran TI itu yang mengajar siapa kalau di sekolah? Ibu Nani. Ibu Naneng. Ibu Naneng orangnya gimana kalau ngajar? Enak Bu, tapi sayanya saja Bu yang tidak bisa nyantol sama pelajaran. Ya, bukannya nggak bisa tapi belum bisa gitu ya. Iya Bu, Terus tadi kerja kelompoknya berapa anak? 4 sama 5 anak, 4 sama 5 anak. Terus Mbak Dea dapat yang berapa anak? 4 orang. 4 orang. Semua ikut kerja kelompok ya? Iya. Kompak gitu ya. Setelah kerja kelompok apa nggak main-main atau mana gitu? Tidak Bu, saya langsung ke sini. Oh iya, tumben Mbak Dea kok nemu ibu kesini, ada apa ya? Ada masalahku yang ingin saya ceritakan. Jadi Mbak Dea kesini mau cerita sama ibu. Iya Bu. Sebelumnya Mbak Dea pernah mengikuti proses konseling apa belum? Belum Bu, ini pertama kali sama Ibu. Ibu akan jelaskan apa itu konseling dan Mbak Dea tolong didengarkan ya. Konseling itu proses pelayanan antara konselor dan konseling. Dan di sini Ibu sebagai konselor, Mbak Dea sebagai konseling. Ibu akan membantu, bukan menyelesaikan masalah, cuma Ibu akan menjadi jembatan masalah dari Mbak Dea, gitu ya. Terus ini di proses konseling juga ada namanya kontrak konseling. Yang kontrak pertama, Mbak Dea boleh menceritakan semua permasalahan Mbak Dea. Karena di sini itu ada asas, salah satu asas yaitu kerahasiaan. Jadi kalau Mbak Dea cerita sama Ibu, Mbak Dea jangan khawatir. Ibu akan menyimpan semua apa yang diceritakan sama Mbak Dea. Begitu, paham ya? Iya Bu. Terus yang kedua, Mbak Dea boleh menceritakan semua dengan ekspresi marah, sedih, bahkan nangis juga boleh. Tetapi Mbak Dea tidak boleh merusak fasilitas yang ada di ruangan ini, ya Mbak? Iya Bu. Terus yang ketiga, Ibu sebelumnya mohon maaf ya, Ibu hanya punya waktu 30 menit. Soalnya nanti Ibu ada pertemuan sama kepala sekolah. Iya Bu. Nanti kalau belum cukup kita jadwalkan pertemuan selanjutnya. Begitu ya Mbak? Iya Bu. Apakah Mbak Dea sudah siap bercerita? Sudah. Oke, silakan. Gini Bu, saya kan sudah mau lulus SMK nih, tapi saya bingung mau kuliah di mana, terus sama mau ngambil jurusan apa. Jadi Mbak Dea ini sudah mau lulus SMK, mau kuliah tapi nggak tahu ambil jurusan apa gitu ya Mbak? Iya Bu. Sebentar ya Mbak, saya lihat data rapornya Mbak Dea dulu ya. Iya Bu. Oh iya, sebenarnya Mbak Dea itu yang paling dipingin itu mau ambil jurusan apa sih? Jurusan kedokteran Bu. Oh, kedokteran. Oh iya, Mbak Dea ini kan juga ikut di PMR ya Mbak? Iya Bu. Kalau nggak salah juga jadi pengurus di itu apa namanya, kesehatan sekolah ya? Iya Ibu. Mbak Dea berarti suka merawat orang-orang sakit, Iya, suka gitu ya? membantu gitu. Suka membantu orang sakit gitu ya? Iya. Oh iya, di sini juga ada kemarin Mbak Dea mendapat siswa terbaik yang dari PMR itu ya Mbak? Iya Bu, alhamdulillah. Ya sebenarnya masuk sih kalau Mbak Dea mau inginnya sekolah di kesehatan.
Iya Bu, saya maunya sih ke kesehatan Bu, tapi ada halangan gitu Bu. Halangan apa ya Mbak kalau Ibu boleh tahu? Halangan ekonomi Bu. Bapak saya kan hanya seorang petani gitu Bu, kan kalau saya masuk kedokteran malah membuat pikir saja ke Bapak gitu. Iya, tapi tidak kecil kemungkinan loh Mbak, anak seorang petani mau anak seorang pedagang itu semua bisa menggapai cita-citanya. Iya. Jadi kalau Mbak Dea pingin banget masuk ke kesehatan ya Mbak Dea juga harus berusaha gitu ya. Iya Bu. Oh iya Mbak Dea, kalau masalah ini sudah menceritakan kepada orang tuanya belum? Belum Bu, saya takutnya nanti saya bercerita kepada orang tua malah membuat beban keduanya Bu. Iya, pasti kan semua orang tua inginnya yang terbaik untuk anaknya gitu ya. Kalau Iya, anaknya ini ya gimana caranya orang tua itu menuruti keinginan anaknya gitu kan ya. Iya Bu. Iya iya, Ibu mengetahui, ikut merasakan yang dirasakan Mbak Dea. Terus begini Mbak Dea, kan kalau kita masuk kuliah itu biasanya kan juga ada kayak beasiswa gitu ya Mbak. Kalau kita mungkin kalau dari awal kita belum mendapat beasiswa, mungkin kita daftarnya kan tetap memakai biaya sendiri gitu ya Mbak. Terus seiring berjalannya waktu, nanti kalau Mbak Dea sama kuliah itu Mbak Dea bisa loh cari-cari informasi beasiswa, Mbak Dea berusaha begitu. Jadi kalau Mbak Dea ingin kesehatan ya dari cuma berusaha awal Mbak, berusaha awal mencari ekonomi, mencari uangnya untuk membayar itu. Ya semoga nanti kalau sudah masuk di perkuliahan Mbak Dea bisa mendapatkan beasiswa gitu. Terus yang dapat Mbak Dea tangkap tadi apa Mbak? Mungkin Mbak Dea punya oh iya Bu, saya ingin begini saja. Oh iya, saya akan sekolah saja. Gimana Mbak Dea? Kalau menurut saya sekarang habis ini kerja dulu Bu, menabung, menyiapkan uang untuk baru kalau sudah banyak uangnya baru kuliah gitu Bu. Ya, bagus Mbak Dea. Jadi Mbak Dea ingin kerja dulu Iya. ya, nanti terus ditabung buat pendaftaran masuk kuliah. Begitu ya Mbak? Iya Ibu. Oh iya, kalau saran dari Ibu sih ya, sebaiknya Mbak Dea juga membicarakan masalah ini kepada orang tua, biar sedikit-sedikit orang tua itu bisa membantu dan mensupport Mbak Dea gitu. Jadi Mbak Dea bilangnya kalau pengen sekolah di kesehatan tapi juga mau sambil bekerja gitu. Ya Bu, nanti saya sampaikan, saya akan berbicara kepada kedua orang tua saya. Ya nanti jadi Mbak Dea akan berbicara kepada orang tua kapan nih? Habis ini Bu. Setelah ini. Setelah ini. Terus kalau mau kerjanya lulus kuliah Bu, lulus SMK Bu. Oh berarti lulus SMK langsung bekerja, cari kerjaan begitu ya? Iya Bu. Bagaimana Mbak? Apa ada masalah lagi? Saya kira sudah cukup Bu. Terus yang masalah tadi apa ada yang masih janggal atau gimana Mbak? Diceritakan saja nggak apa-apa? Sudah Bu, sudah lumayan lega. Sudah lumayan lega ya? Iya Bu. Oh iya Mbak, ini waktunya sudah hampir 30 menit. Mohon maaf ya, apakah ini mau dijadwalkan ulang kembali atau gimana? Boleh Bu. Mau dijadwalkan ulang lagi? Apanya Bu? Oh, tidak usah Bu. Tidak usah. Tidak usah, ini sudah terakhir, tak apa-apa. Mbak Dea sudah
sudah mempunyai pikiran kan setelah ini saya akan apa gitu, sudah kan? Sudah Bu. Jadi setelah ini Mbak Dea akan berbicara kepada orang tua Mbak Dea. Setelah itu, setelah lulus dari SMK, Mbak Dea akan bekerja dan kuliah. Begitu ya Mbak? Iya Ibu. Terima kasih ya Mbak. Mbak Dea sudah mau menyempatkan untuk mendatangi Ibu ke sini. Iya Ibu. Ada masalah lagi Mbak? Saya kira sudah cukup Bu. Kalau kapan-kapan nanti kalau Mbak Dea ada masalah atau cuma mau sharing-sharing saja sama Ibu, boleh kok menghubungi Ibu. Iya. Jangan sungkan-sungkan ya. Iya Ibu. Ibu akan senang sekali kalau Mbak Dea menghubungi Ibu. Iya Ibu. Saya kira sudah cukup ya Bu ya. Saya pamit. Ayo Bu. Semangat ya. Iya Ibu. Assalamualaikum. Salam.